Dua anggota polisi terlibat baku tembak di rumah atasan mereka, Kadif Propam Polri, pada Jumat 8 Juli 2022 lalu, yang berujung dengan kematian Brigadir J. Kasus ini baru diungkap polisi pada 11 Juli 2022, namun ada keterangan polisi yang berbeda dengan keterangan keluarga Brigadir J. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung, dan apa yang sesungguhnya terjadi masih menjadi teka-teki. Inilah Saudara Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Kasus saling tembak antara dua anggota polisi di rumah dinas pejabat utama Polri telah menjadi perhatian masyarakat luas. Mabes Polri pun bergerak cepat guna mengungkap kasus apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah tim gabungan dari unsur internal Polri dan juga eksternal Polri sudah dibentuk guna memastikan penyelidikan berlangsung secara transparan dan objektif. Langkah awal pengungkapan kasus ini sudah diambil dan masih berlangsung. Akankah Polri mampu menepis keraguan, menjebak kejanggalan, dan mengungkap kasus dengan terang benderang? Bersama saya Rapardian Mas dan juru kamera Imam Rahman. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Awal pekan ini, publik dikejutkan dengan berita baku tembak dua anggota polisi di rumah dinas seorang perwira tinggi Polri di kawasan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Satu orang meninggal dalam baku tembak itu. Penyelidikan pun digelar. Polisi menyatakan baku tembak melibatkan Brigadir J dan Barada E. Baku tembak berawal dari tindak pelecehan Brigadir J terhadap istri Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo. Barada E yang mendengar teriakan minta tolong sempat menanyakan apa yang terjadi kepada Brigadir J. Namun justru direspon dengan tembakan. Tembakan itu pun dibalas Barada E yang berujung meninggalnya Brigadir J. Bagi keluarga, kematian Brigadir J atau Nopriansyah Yosua Huta Barat meninggalkan sejumlah tanya. Kalau ada tembak menembak nggak mungkin sampai ada luka-luka memar. Kami buka baru bajunya sama kaos kakinya. Ternyata di sana ada luka-luka sama kalau di biru-biru memar gitu kan. Ada memar di bagian perutnya, terus di matanya ini ada kayak luka sayatan gitu kan sama di matanya, terus di bibirnya juga, di hidungnya ada jahitan. Menjawab keraguan keluarga Brigadir Yosua, Kapolres Jakarta Selatan membuka sebagian hasil otopsi tim forensik. Ada 7 luka tembak masuk. Ini perlu kami jelaskan bahwa ada beberapa luka tembak yang satu peluru ada 2 luka tembak. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu dihitung 2. Kemudian ada juga peluru yang mengenai lengan sebelah dalam juga tembus ke tubuhnya, jadi itu dihitung 2. Hasil otopsi sementara menjelaskan bahwa luka sayatan yang ada di kelopak kanan bawah mata itu adalah karena luka tembak masuk. Selain kondisi jenazah Brigadir Yosua, ada hal lain yang mengusik perhatian publik. Seno Soekarto, Ketua RT di Kompleks Polri Duren 3, mengungkapkan beberapa kejadian setelah peristiwa 8 Juli. Pensiunan Mayor Jenderal Polisi ini mengatakan ada 3 laporan yang ia terima dari Satpam. 3 orang sama supir di pos, lalu mendengar suara petasan. Hanya itu, petasan. Jadi nggak digubris. Dan malamnya baru dia agak kaget juga kok ada kumpul banyak orang, banyak mobil. Tapi waktu ditanya pun itu acara biasa. Udah, kamu tenang aja di pos aja. Lalu satunya Satpam lagi laporan pada saya bahwa SCTV di situ diganti sama katanya dari Bareskrim. Penyelidikan memang baru sekitar sepekan berjalan, namun berbagai persepsi publik sudah mengemuka terkait kasus ini. Kalau dari saya sih ngelihat dari awal kasus ini kan banyak pihak lah yang ngomong kalau ada yang janggal katanya. Ya terutama kan kasus ini insidennya hari Jumat dan baru terungkap hari Senin itu juga semenjak setelah ada pemberitaan dan ada pesan-pesan berantai lewat WA katanya. Masih kayak
kayak ngambang ya. Masalahnya itu kan ya internal badannya dia sendiri sih ya, internal Polri. Ya harapannya sih ya tetap diungkap tentang pembunuhannya, tentang pelecehannya. Cuman dari berita yang saya tangkap terdapat tidak kurangnya transparansi dalam hasil visumnya. Mungkin mengenai hasil visum transparansinya itu dari kepolisian bisa memberikan laporan yang lebih transparan mengenai kejadian hal tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi gitu. Ini kan isu yang cukup trending topic gitu kalau di sosial media sama di berita gitu. Ya lambat aja sih, harusnya kan pergerakan jam cepat. Terus dari Kapolri juga katanya udah bentuk tim khusus gitu, tapi dari sampai sekarang kayak update-nya belum ada. Terus dari bukti-buktinya juga belum dipaparkan, kayak banyak ditutup-tutupin sih Mas menurut saya. Misteri kematian Brigadir Yosua juga mengundang perhatian Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD yang ketika itu berada di Arab Saudi. Melalui akun Instagram pribadinya, Mahfud MD menyebut ada kejanggalan. Ia menyampaikan penuntasan kasus ini menjadi batu ujian terhadap integritas Polri dan pemerintah. Harapan kasus ini terselesaikan dengan tuntas tanpa menyisakan keraguan sedikit pun tentu menjadi PR besar bagi institusi Bayangkara Negara. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyatakan jika kasus baku tembak antar dua anggota Polri ini telah menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah. Pertanyaannya, akankah Polri mampu menjaga nilai-nilai positif yang berhasil ditorehkannya selama ini dan juga menjaga kredibilitas pemerintah? Mabes Polri tidak tinggal diam. Langkah cepat sudah diambil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sebagai wujud keseriusan mengungkap kasus yang melibatkan anggotanya, Kapolri membentuk tim khusus terdiri dari 5 perwira tinggi Polri yang dipimpin Wakapolri Komjen Polisi Gatot Edi Pramono. Tim bertugas mengawasi, memberi asistensi agar pengungkapan kasus berlangsung profesional sesuai ketentuan hukum. Kapolri juga menggandeng lembaga dari eksternal Polri, yaitu Kompolnas dan Komnas HAM. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri. Kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif. Bukan perkara mudah menyatukan potongan-potongan puzzle dalam mengungkap kasus tembak-menembak 2 anggota polisi. Tapi itulah yang harus dan tengah dikerjakan penyidik. Tujuannya satu, memperoleh gambaran atas teka-teki kematian Brigadir Yosua. Kebenaran harus menjadi panglima. Polri harus mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi, apa pemicunya, siapa saja yang terlibat, dan apa tindakan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat atas nama kebenaran yang berkeadilan. Sejatinya, ini pula yang menjadi harapan masyarakat agar Polri mengungkap kasus ini dengan terang benderang, sekalipun itu menyangkut peristiwa yang terjadi di dalam tubuh Polri sendiri. Ya jelas harus keungkap setransparan mungkin ya dari awal penyidikan sampai nantinya terungkap, benar-benar harus dicari tahu sebenarnya penyebabnya apa, jangan ditutupin lagi lah. Saya berharap dapat diselesaikan dengan baik ya, sesuai dengan kejadian yang terjadi, sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh saksi mata juga tidak direkayasa gitu. Harus ada pihak yang terbuka berani mengungkapkan kalau emang kasus ini sebenarnya emang ada istilahnya Mas ya, kayak pelakunya terungkap, korbannya bisa mendapatkan keadilan, siapapun korban, siapapun pelakunya. Harusnya cepat diusut tuntas, terus biar masyarakat juga percaya dengan pihak kepolisian, jangan sampai terjadi seperti ini lagi gitu kan. Secara kan sesama polisi gitu harusnya kan bisa mengayomi masyarakat, tapi ini kenyataannya itu gimana masyarakat mau percaya. Kasus saling tembak antar 2 ajudan seorang Pati Polri membuat publik terperangah. Publik menaruh harapan tinggi Polri akan menuntaskan kasus ini secara terang benderang sejalan dengan visi misi Polri presisi, yaitu menegakkan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini demi memberi rasa kepastian hukum dan rasa keadilan. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Ramadhan Domas dan juru kamera Imam Rohman. Sampai jumpa, salam SCTV.